Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA 2 yang beranggotakan 8 orang. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Daisama Riyadi. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah. Perkenalkan, nama saya Siti Tiara Jara. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Perkenalkan, nama saya Najwa Inaya. Perkenalkan, nama saya Novia Santi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai Kesultanan Islam di Sulawesi. Berikut beberapa penjelasan dari kami. Munculnya kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung pada waktu itu. Ada beberapa kerajaan Islam di Sulawesi seperti Kerajaan Guatalo, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Sopeng, serta Kerajaan Buton. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang paling terkenal adalah Kerajaan Guatalo. Kerajaan Guatalo, Kerajaan Makassar. Kerajaan Guatalo merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Sulawesi. Kerajaan kecil yang ada di Sulawesi Selatan telah berkembang sejak sekitar abad ke-16. Namun kerajaan-kerajaan kecil ini selalu bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan di tanah Sulawesi, sehingga menghasilkan sebuah kerajaan berdasarkan tempat kemenangan. Kerajaan ini menjadi sasaran perang Lawu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Kerajaan Guatalo resmi menjadi sebuah kerajaan Islam ketika kedua raja dari Guatalo resmi memeluk Islam pada 22 September 1605. Meskipun sudah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Guatalo masih tetap berhubungan baik dengan bangsa Portugis yang beragama Kristen Katolik. Kerajaan Guatalo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Goa ke-16 yang juga bergelar pahlawan nasional ini berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Guatalo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk Ayam Jantan dari Timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Kerajaan Bone. Kerajaan Bone adalah kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Sejarah mencatat bahwa kerajaan ini didirikan oleh Mangununge Rimatajang pada 1330 Masehi. Kesultanan Bone berhasil mencapai puncak kejayaannya ketika masa pemerintahan Arum Pajaka pada pertengahan abad ke-17. Dengan potensi yang beragam, seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perlautan, Arum Pajaka berhasil memakmurkan rakyatnya. Meskipun sempat menjadi penguasa utama di Sulawesi Selatan, Bone akhirnya berada di bawah kendali Belanda pada 1905. Bukti sejarah berdirinya kerajaan Bone sangat sedikit, hanya mengandalkan dari tulisan-tulisan kuno yang terdapat dalam notaran. Kerajaan Bone didirikan oleh Mangunungi Matarajang pada tahun 1930 Masehi. Sejarah masuknya Islam kerajaan Bone berawal dari ketika kerajaan ini tidak dianggap sederajat oleh Kesultanan Goa. Kerajaan Bone baru akan dianggap setara apabila mau mengikuti Kesultanan Goa memeluk agama Islam. Raja Bone menolak persyaratan tersebut sehingga timbul peperangan di antara dua kerajaan ini. Dalam peperangan, kerajaan Bone menyerah kalah dan akhirnya mau memeluk Islam yang kemudian diikuti oleh para rakyatnya. Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah Lateregoa yang bergelar Sultan Adam pada tahun 1911 sampai 1615 Masehi. Sejak saat itu, Raja Bone dikenal giat mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Dalam bidang politik dan pemerintahan, kerajaan Bone sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Arum Palaka, Sultan ke-15 yang bertahta antara 1672 dan sampai 1696. Di bawah ini kekuasaannya, kerajaan Bone mampu memakmurkan rakyatnya dengan potensi yang beragam seperti dalam bidang pertanian,
perkebunan, dan kelautan. Selain itu, kekuatan militernya semakin kuat setelah belajar dari lemahnya pertahanan mereka saat kalah menghadapi kerajaan Goa. Kesultanan Bone mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ismail Muhtajuddin, raja kedua wafat. Kesultanan Buton adalah salah satu kerajaan bercocok Islam di Indonesia yang berada di Sulawesi Tenggara. Berdirinya kerajaan ini tidak lepas dari peranan orang-orang Melayu yang datang ke wilayah Buton pada akhir abad ke-13 Masehi. Ada 4 tokoh Melayu yang terkenal, yaitu Si Panjongan, Si Jawalkati, Si Malui, dan Si Tamanajo. Keempat orang asal Semenanjung Melayu itu datang ke Buton secara terpisah bersama dengan pengikutnya masing-masing. Sebelum kejadian kerajaan bercocok Islam, pemerintahan di Buton diduga kuat dipengaruhi oleh kerajaan Hindu dan Buddha. Diperkirakan ajaran Buddha di Buton berasal dari kerajaan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh keterangan di Kitab Negara Kertagama Kerangan MPU Prampanca yang menyebutkan istilah Butoni untuk menjelaskan Pulau Buton yang ketika itu menjadi salah satu wilayah takluk Gajah Mada. Pemerintahan Buton sudah mengembang sistem perpajakan yang sangat baik jika dibandingkan kerajaan lain di Sulawesi. Sultanan Buton pun memiliki alat pertukaran atau mata uang yang disebut kampua. Alat tukar ini terbuat dari kain yang ditenun. Kerajaan Wajo. Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman Latadampare Puangri Magalatung Arumatawo, yaitu Raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arum Matawo Lasangkuru Patawu mula jadi Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Goa, Luwu, dan Sopeng terlebih dahulu memeluk agama Islam. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar atau Goa Talo dengan Kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Sopeng yang membentuk aliansi Telum Poco untuk membendung ekspansi Goa. Hingga saat datangnya La Madukalang, Arung Watawa Wajo, Arung Peneki, Arung Sangkan, Sultan Pasir, beliaulah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar peta Pamaredakani Wajo atau Tuan yang memerdekakan Wajo. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya.